Bayangkan sebuah mobil yang bergerak menggunakan tenaga air. Bukan listrik biasa, bukan bensin, tapi teknologi revolusioner yang membuat mobil ini super irit dan ramah lingkungan. Inilah Honda CR-V EF CEV, SUV canggih yang siap mengubah cara kita berkendara selamanya. Lupakan pom bensin dan charging station yang memakan waktu. Mobil ini hanya butuh beberapa menit untuk minum hidrogen dan setelah itu Anda bisa menempuh ratusan kilometer tanpa khawatir kehabisan daya. Honda CR-V EF CEV ini menggunakan fuel cell electric vehicle yang mengubah hidrogen menjadi listrik lalu menggerakkan motor elektriknya. Hasilnya, hanya air yang keluar dari knalpotnya. Teknologi ini tidak hanya hemat energi, tetapi juga 0% emisi karbon. Masalah utama mobil listrik konvensional adalah waktu pengisian baterai yang lama. Tapi Honda CR-V EF CEV ini bisa menempuh hingga 500 km lebih hanya dalam satu kali pengisian hidrogen. Dan yang lebih mengejutkan, mengisi ulang bahan bakar hanya butuh 1 menit saja. Dibandingkan dengan mobil bensin yang boros atau mobil listrik yang butuh waktu lama untuk diisi ulang, CR-V EF CEV menawarkan solusi paling hemat. Tidak perlu sering-sering ke SPBU atau menunggu berjam-jam di charging station. Isi hidrogen, jalan terus. Meski super irit, bukan berarti CR-V EF CEV lemah. Dengan tenaga 220 horsepower dan torsi 350 Nm, mobil ini tetap bertenaga untuk perjalanan jauh atau mendaki tanjakan. Honda memastikan bahwa Anda mendapatkan sensasi berkendara yang responsif dan nyaman di segala medan. Jadi, apakah Anda siap untuk revolusi kendaraan listrik berbasis tenaga air ini? Dengan teknologi canggih, efisiensi luar biasa, dan biaya operasional yang super hemat. Penasaran cara kerja dan spesifikasinya? Simak terus ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Honda mengumumkan perluasan penggunaan kendaraan berbahan bakar hidrogen untuk produk serta aktivitas perusahaan pada 2050. Rencananya Honda bakal meluncurkan mobil fuel cell hidrogen berbasis CR-V pada tahun ini. Hidrogen dinilai memiliki karakteristik unik yang dapat menyimpan dan mengangkut energi dengan kepadatan tinggi dan mengisi tangki secara cepat. Sistem sel bahan bakar ini juga diharapkan lebih efektif sebagai sumber tenaga untuk produk mobilitas ukuran besar yang banyak digunakan. Sejauh ini Honda telah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi hidrogen dan EF CEV selama lebih dari 30 tahun. EF CEV memiliki kepanjangan Fuel Cell Electric Vehicle yang merupakan kendaraan bebas polusi di tenaga listrik yang dihasilkan hidrogen bertekanan. Tenaga penggerak CR-V EF CEV ini berasal dari motor listrik tunggal yang dipasang di bagian depan kendaraan, menghasilkan tenaga 174 horsepower dan torsi 311 Nm. Energinya bersumber dari modul sel bahan bakar dan tangki hidrogen seberat 4,3 kg. Atau paket baterai 17,7 kWh.
CR-V EFC EV ini juga memiliki fitur pengisian daya dua arah atau V2L. Memungkinkan pengendara menggunakan tenaga baterai untuk menyalakan segala jenis elektronik, peralatan berkemah, dan peralatan rumah tangga kecil melalui stop kontak 110 volt yang memberikan daya hingga 1500 watt. Secara desain, model CR-V EFC EV terbaru ini secara sedikit berbeda dari jajaran CR-V lainnya berkat beberapa sentuhan unik. Bumper depan yang didesain ulang menampilkan grill yang lebih ramping dan intake yang lebih besar. Lampu belakang yang jernih dan bagian belakang disematkan emblem EFC EV. Sementara port pengisian daya dipasang di bagian fender depan, sedangkan port pengisian bahan bakar hidrogen terletak di fender belakang. Di segi interior, Honda memberikan CR-V EFC EV klaster instrumen digital 10,2 inci, layar infotainment 9 inci, konektivitas nirkabel Apple CarPlay dan Android Auto, serta pengisian daya nirkabel. Ada juga sistem audio dengan 12 buah speaker Bose, serta serangkaian ADAS Honda Sensing terbaru. CR-V EFC EV ini merupakan SUV untuk tahun 2025 dan diproduksi di Marysville, Ohio, Amerika Serikat. Mobil ini akan tersedia untuk pembelian mulai akhir tahun ini. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Honda CR-V EFC EV ini? Apakah layak masuk Indonesia tahun ini? Mohon sampaikan di kolom komentar.